Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Dan Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Untuk kami boleh lagi berjalan bersama. Sebab itu kami mau memulai hari kami. Dengan kami mengutamakan Engkau. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama kami, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus.
Haleluya, haleluya. Sayang cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Sayang cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Sayang cinta Yesus. Sayang cinta Yesus. Sayang cinta Siapa yang lebih mengasihi kami? Dengan kasih yang ajaib, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama sembah. Kami puji, kami tinggikan Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, amat baik. Kami sembah, kami sembah, sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menjadi sama seperti-Mu. Sebab Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas semesta. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami memuji, meninggikan nama, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau tak tergantikan oleh apapun atau oleh siapapun. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan hati kami percaya kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, mulia, mulia, mulialah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan Engkau selamanya. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Namamu tinggi luhur, namamu ajaib, namamu dahsyat, namamu hebat. Terpujilah namamu, terpujilah
namamu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Mulialah namamu. Mulialah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami puji, kami sembah. Dimuliakan Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Segala namamu, ya Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup. Engkau yang merancangkan segala yang terbaik bagi kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Kami menyembah, kami menyembah.
Sungguh kami kagum akan Engkau, sebab Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada di setiap proses hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Dan kami kagum akan kasih. Terima kasih. Padamu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, menangkanku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Hebatkan kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang mengubahkan kisah jalan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jauh. Kau yang ku percaya di segala kami kagum kasih Tuhan. Cara mencintaiku, ada di cerita proses hidupku. Di terendahku kau hadir, menangkanku, kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi, ku kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di terendahku menangkanku, tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
tak terduga kau yang ku sejak dari contoh daripada kasih ada juga kau yang percaya di istana Amin, amin. Tak terduga cara kau yang aku dalam sejamlah dari hidupku tak terlupakan kasih tak terduga jauh. Amin. Kau yang percaya di kau yang percaya di kau yang aku percaya sungguh hanya Engkau yang kami percaya di segala musim hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan di setiap langkah kaki kami. Sebab Engkau Allah yang terbukti setia sampai hari ini. Dengan kasih-Mu yang ajaib, Engkau nyatakan, Engkau buktikan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus berjalan bersama. Dan itu artinya kami mau terus taat kepada firman. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami dalam damai sejahtera, dalam ketenangan dan ketentraman sampai selamanya. Sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu bagi Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Oke, silakan Pak Heng. Terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu di Yesaya pasal 17 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikopnya
ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama perhatikan pada pagi hari ini firman Tuhan ayat 1. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timunan reruntuhan. Kampung-kampung akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan kawanan ternak yang berbaring dan tidak diganggu oleh siapapun. Ayat 3. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikian firman Tuhan semesta alam. Ayat 4. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Ayat 5. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik buli-bulir atau seperti buli-bulir dipungut orang di lembah orang Repaim. Ayat 6. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal satu dua di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikian firman Tuhan Allah Israel. Ayat 7. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 8. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada orang yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Ayat 9. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan, karena orang Israel sehingga menjadi sunyi sepi. Ayat 10. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Ayat 11. Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Ayat 12. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduh suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Ayat 13. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardinya sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumpukan dihembus angin dan seperti dedak ditiup puting beliung. Ayat 14. Menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah ditentukan bagi orang-orang merampasi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali melanjutkan sharing firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menerangi kita semuanya. Ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang dimaksudkan dan dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita. Pagi ini kita sudah tiba di Yesaya 17 ayat 1 sampai 14 dan akan kita terus belajar dengan judul berikutnya, ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap negara-negara atau terhadap kota-kota dan biasanya pada mengacu hukuman Tuhan terhadap negara-negara atau kota-kota itu. Bapak Ibu Saudara ini berkali oleh Tuhan Yesus, kenapa mengalami hukuman Tuhan? Inilah yang akan kita pelajari supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Hari ini di pasal ke-17 dari Yesaya merupakan ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim
Damsyik adalah ibu kota Asyur, sedangkan Efraim adalah suku terkuat Israel Utara. Dua kelompok ini mewakili negara yang besar. Damsyik mewakili Asyur, sedangkan Efraim mewakili bangsa Israel. Sebelumnya Asyur dan bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang luar biasa. Namun walaupun demikian, hukuman menanti mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita coba baca di ayat 1, ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota. Nanti menjadi suatu timunan reruntuhan. Ini merupakan hukuman yang bakal menanti Asyur. Damsyik adalah kota yang besar, kota yang megah, kota yang kuat, bahkan menjadi pusat kebudayaan waktu itu. Namun suatu hari kelak akan menjadi timbunan reruntuhan, artinya kota Damsyik akan hancur. Kejayaan Asyur akan habis dan lenyap. Hal yang sama demikian menimpa kepada Efraim. Mari kita baca ayat ketiga. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi hukuman yang sama menimpa kepada Israel. Bahkan firman Tuhan menulis bahwa kemuliaan Israel akan hilang atau lenyap. Padahal Israel pernah mengalami masa yang luar biasa, namun akhirnya menghadapi hukuman yang sangat-sangat mengerikan, hukuman yang sangat-sangat fatal. Menjadi pertanyaan, kenapa bangsa Israel, bangsa Asyur, istimewanya bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, biji mata Allah sendiri, mengapa mengalami hukuman sedemikian rupa? Maka kita akan membaca lagi ayat ke-7 dan ayat ke-8. Inilah masalah kenapa Efraim atau Israel mengalami hukuman Tuhan. Ayat 7, pada waktu itu manusia akan memandang kepada dia dan menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 8, ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pendupaan. Setelah hukuman itu menimpa baik Asyur maupun Efraim atau Israel, maka Tuhan menulis seperti ini. Selain itu, baru manusia akan memandang kepada Tuhan yang menjadikannya, dan bukannya memandang kepada mezbah-mezbah yang buatannya sendiri. Apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini justru menjelaskan kenapa Damsyik maupun Efraim atau Asyur maupun Israel mengalami hukuman Tuhan. Sebab selama ini mereka memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangan mereka sendiri. Barulah nanti ketika hukuman menimpa, mereka sadar, mereka bertobat, dan barulah mereka memandang kepada Tuhan yang menjadikannya. Jadi mereka mengalami hukuman Tuhan itu karena mereka memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangan mereka sendiri. Mereka menciptakan berhala untuk mereka sembah. Mereka yang menciptakan, mereka yang menyembah, mereka ciptakan itu. Sungguh ini adalah sebuah cara atau konsep yang sangat bodoh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, harusnya manusia menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi, kuasanya yang jauh lebih tinggi. Tapi bayangkan manusia membuat patung, manusia membuat ilah atau berhala, kemudian mereka menyembah. Jadi manusia menyembah sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pencipta yang diciptakan besar mana, hebat mana, dahsyat mana? Logikanya
adalah yang diciptakan menyembah penciptanya. Tapi dalam konteks ini bangsa Israel maupun bangsa Asyur mereka membuat ilah-ilah untuk mereka sembah. Mereka membuat patung dengan tangan mereka sendiri. Tapi di sisi lain mereka justru menundukkan diri kepada yang mereka buat. Mereka menyembah ilah. Inilah yang membuat mereka menerima hukuman Tuhan. Istimewanya adalah bangsa Israel atau suku Efraim. Bukankah mereka sudah mengenal Allah Israel? Bukankah mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib? Bagaimana mujizat-mujizat telah dinyatakan, bagaimana Tuhan menolong dan memberkati mereka, memuliakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, lalu kenapa mereka justru berbalik dan menciptakan dewa atau berhala, lalu kemudian mereka menyembahnya? Hukuman menanti mereka. Karena itu Tuhan berkata, menubuatkan. Setelah hukuman itu yang datang satu kali, barulah mereka sadar dan akhirnya memandang Tuhan yang menjadikannya. Bapak Ibu Saudara, demikian jugalah dengan kita. Kita ini makhluk yang diciptakan Tuhan. Kenapa kita makhluk yang diciptakan Tuhan, tapi tidak menyembah Tuhan yang adalah pencipta kita? Malah kita menyembah berhala-berhala di zaman modern ini. Dan itu bisa menjadi jerat bagi kita. Itu bisa menghancurkan hidup kita. Karena itu mari kita mau introspeksi diri kita. Apakah masih ada berhala dalam hidup kita? Kalau berbicara soal berhala, tentu konotasinya bukan kita, menyembah patung. Kita memberikan sesajen, pergi ke tempat-tempat angker atau ke keramat dan seterusnya. Mungkin konteksnya tidak seperti itu. Sekalipun mungkin di zaman modern pun praktek-praktek seperti itu masih ada. Yang dimasukkan berhala modern itu mungkin saja bisa berupa cinta akan uang, bisa saja pekerjaan, hobi, bisa saja apapun. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala. Karena itu mari kita ingat, jangan sampai ada berhala selain daripada Tuhan sendiri yang menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Begitu kita menyembah Allah lain, maka kita memiliki berhala dalam hidup kita. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sehingga bisa jadi Tuhan menghukum kita. Bukan karena Tuhan membenci kita, tapi menghukum untuk menyadarkan kita betapa dalamnya kita telah jatuh. Karena itu, masakan kita harus dihukum Tuhan, baru kita sadar. Bukankah justru melalui firman Tuhan hari ini, sebelum Tuhan menghukum kita, kita lebih baik menyadarinya, jangan sampai ada berhala dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, maaf kalau masih ada, putuskan, bertobat, minta ampun, dan tinggalkan itu, dan jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal. Tetap andalkan Tuhan dalam segala laku kita, dan jadikan Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, saya kembali serahkan kepada Bapak Eri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman pagi hari ini. Tentu sekali lagi apa yang dicatat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini juga diperingatan bagi kita, sehingga apa yang terjadi atas Damsyik dan Efraim, juga Asyur, uh, itu tidak menimpa kita. Jadi seperti berkali-kali saya harus terus ingatkan, secara khusus ketika kita
Silakan Pak Eri. Oke, sorry. Tiba-tiba hilang sinyal kayaknya. Ya, jadi secara khusus tentu di dalam kitab Yesaya, saya akan baca ayat yang ke-10. Seperti apa yang tadi Pak Daniel sudah sampaikan. Jangan kita ini ingat kepada Tuhan kalau cuman lagi dalam keadaan susah, baru teriak-teriak cari Tuhan. Tetapi ketika keadaan kita baik-baik, apalagi sedang di puncak kejayaan kita secara lahiriah, kita melupakan Tuhan. Makanya saya bacakan ulang ayat 10. Kenapa hal itu terjadi bagi kota-kota Damsyik dan Efraim? Ayat 10 katakan, sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan pada hari penderitaan yang sangat payah. Nah, selain dari apa yang tadi Ko Aeng sampaikan jadi peringatan bagi kita, tentu hal yang menjadi hal yang harus kita ingat dan menjadi peringatan seperti apa yang juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 15, maaf, Yohanes 15, bahwa di luar Tuhan kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini nggak ada artinya. Sekalipun mungkin seperti kita bisa melakukan hal-hal yang kita pikir itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi toh seperti apa yang kita pernah baca di kitab Pengkhotbah, segala sesuatu itu di luar Tuhan akan menjadi sia-sia. Jadi mari terus biarlah hati kita melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Seperti kalau saya pernah katakan, ya manusia itu mungkin seperti 4 golongan pada umumnya. Ada manusia itu kalau lagi keadaannya baik-baik saja, dia justru lupa Tuhan. Nah, nanti waktu giliran keadaannya nggak baik-baik, dia ingat Tuhan. Tapi ada juga sebaliknya, manusia yang waktu keadaannya tidak baik-baik, dia jadi ingat Tuhan. Nah, tapi seharusnya kita mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik, maka di dalam segala sesuatunya kita harus ingat bahwa Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu berdaulat atas segala yang Dia izinkan terjadi. Karena sesungguhnya kan baik tidak baiknya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu bukan menurut cara pandang kita. Karena kalau menurut cara pandang kita ya baiknya itu kalau itu menyukakan hati kita. Tapi kan terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang kita alami uh, mendatangkan kebaikan bagi kita, walaupun secara daging kelihatannya rasanya itu nggak baik bagi kita. Karena seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan itu seringkali justru bukan mau beresin masalah atau situasi sulit yang kita hadapin, tapi Tuhan mau beresin sikap hati kita. Jadi mari Bapak Ibu, dalam segala hal, dalam setiap langkah hidup kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Artinya mari hidup kita terus melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jadi itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini, sehingga seperti apa yang dicatat di dalam Yesaya 17 ayat 10, itu jadi peringatan bagi kita. Supaya apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan bersama Tuhan, supaya itu memuliakan nama Tuhan, dan tentulah kita akan menikmati upahnya. Karena Ibrani katakan orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan, ya pasti akan terima upahnya. Dia Tuhan yang setia.
Oke, Tuhan memberkati. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Silakan Willy, nanti tutup sama Pak Aheng. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Baik dalam keadaan apapun Tuhan. Kami akan tetap mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih dan karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, khususnya Pak Aheng Tuhan, Kau memberkati setiap apa yang ia lakukan, baik itu pekerjaan, usahanya Tuhan, berkati setiap kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, istri, anak-anak, hingga cucunya Tuhan. Biarlah setiap apa yang ia kerjakan Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, khususnya yang mengalami uh, fisik yang lemah Tuhan, Bu Dorcas maupun Bu Julastri Tuhan yang yang sedang melakukan proses apapun yang ia lakukan Tuhan. Pengobatan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, ada campur tangan-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap prosesnya Tuhan, biluk-biluk kesembuhan Tuhan, kami percaya Tuhan, masih banyak mujizat yang terjadi di dalam hidup mereka Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami serahkan Bu Dorcas dan Bu Yulastri Tuhan, setiap kesehatannya di dalam tangan-Mu Tuhan, Kau yang menyembuhkan, kami percaya Tuhan, kami juga serahkan setiap keluarganya Tuhan. Untuk anak-anaknya juga Tuhan kami serahkan setiap usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Kau buat berhasil semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik itu pelayanan, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami hingga cucu kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, melindungi Tuhan, menyertai apa yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Di dalam-Mu kami kuat Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di dalam bangsa ini Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Akan banyak orang-orang yang mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan. Khususnya Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran terbawah. Engkau kasih roh, hikmat, takut akan Engkau. Setiap keputusannya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Membawa bangsa ini semakin hari semakin baik Tuhan. Membawa bangsa ini semakin hari semakin takut akan Engkau. Membawa bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kegiatan kami Tuhan dari pagi ini hingga malam Tuhan. Biar Engkau menyertai, melindungi, dan memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang di surga yang kami kembali ucap syukur atas perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Semua boleh menjadi rema dan dapat kami aplikasikan dalam tiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
apapun yang kami kerjakan, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, supaya kami dibuat berhasil ya Tuhan Yesus. Dan setiap ya Tuhan permohonan dan doa kami ya Tuhan, kami percayakan kepada Engkau. Engkau telah dengar ya Tuhan, apa yang kami telah doakan dan Engkau akan genapi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu baik dan pada setiap musim kami ya Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dalam kuasa kebangkitan dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis sama Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Ko Aheng. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Yung jalan Yung, Will. Oke, kita jogging. Pak.